Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi buat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Pada pagi ini kita akan kembali melanjutkan perkuliahan kita yang sempat minggu kemarin tidak terlaksana karena ada cuti ya, atau ada kalender merah. Tapi sebelum kita mulai, kita cek dulu ini siapa yang belum bergabung. Jadi siapa yang belum bergabung nih, masih ada 2 orang lagi ya. Yang sudah, Pak Tommy, Pak Hafiz, Pak Farun, Bu Ira, Bu Rati, Pak Prio, Pak Feni, Bu Anur. Semua 10 minus 2 berarti 8. Bu Rizky join. Ya udah, kita langsung mulai. Saya izin share screen. Baik. Baik, Bapak Ibu. Pagi ini kita akan membicarakan masalah konduktor dan kapasitor ya, di mana pada minggu sebelumnya kita sudah melihat tentang gaya elektrostatis, kemudian medan elektrik, kemudian kita juga melihat bagaimana cara penggunaan hukum Gauss dalam menyelesaikan problem-problem medan listrik. Kemudian kita juga melihat pada 2 minggu yang lalu tentang potensial listrik, di mana pada potensial listrik ini kita memperoleh persamaan Laplace dan persamaan Poisson. Nah, hari ini kita akan lihat tentang konduktor dan tidak usah terlalu berat. Hari ini kita mungkin akan banyak berdiskusi saja ini. Mungkin matematisnya tidak terlalu banyak. Yang pertama kita highlight di sini konduktor. Konduktor, dari mana bahasa konduktor ini? Konduktor ini sebelumnya muncul dari, kalau kita ingat, ini ada 3 ya, isolator, konduktor, dan semi konduktor. Nah, isolator ini adalah material yang tidak dapat menghantarkan listrik. Contohnya apa? Contohnya ada kaca, gelas misalnya, seramik, kayu, dan lain-lain sebagainya. Jadi ada isolator. Kemudian ini sekali lagi tidak dapat menghantarkan arus listrik. Kemudian ada konduktor. Nah, ini material yang dapat menghantarkan arus listrik. Sedangkan semi-conducting material atau semikonduktor ini material yang bisa menghantarkan arus listrik dan bisa juga tidak menghantarkan arus listrik. Maksudnya apa? Maksudnya pada kondisi-kondisi tertentu semikonduktor ini dapat menghantarkan arus listrik, dan ada pada situasi yang berbeda dia tidak dapat. Contohnya, misalkan pada suhu 0 derajat Kelvin, semikonduktor ini bersifat sebagai isolator ya. Jadi pada 0 derajat Kelvin ini dia sebagai isolator. Nah, sementara pada 300 derajat Kelvin ini dia bersifat sebagai
konduktor ya. Nah, ini semikonduktor. Tetapi di sini kita lihat apa yang membedakannya ketiga material ini. Yang membedakannya itu adalah kalau kita bicara lebih mendalam dan secara mikroskopis, sebetulnya lebih kepada susunan struktur atom atau molekul dari ketiga material ini. Katakanlah misalkan sekarang kita gambarkan misalnya berdasarkan level energi, mungkin semuanya sudah belajar dulu ya, sudah pernah belajar kita pada mata kuliah zat padat ketika S1. Nah, di mana ini adalah level valensi, kemudian ini adalah level konduksi, level konduksi. Nah, dan ini adalah gap ya, sehingga besar jaraknya ini adalah energi gap kita sebut ya, EG. Nah, sebuah material semikonduktor, jadi semua elektron dan protonnya itu semua dalam keadaan berikatan pada level valensi. Apa itu level valensi? Adalah kulit terluar. Level valensi itu adalah kulit terluar ya. Jadi pada kulit terluar ini semua dalam keadaan berpasangan. Nah, dan di sini tidak ada charge, tidak ada muatan di level konduksi, tidak ada muatan. Sementara syarat untuk arus itu mengalir, untuk dapat menghantarkan arus itu, menghantarkan muatan itu, syaratnya adalah harus ada elektron yang berada pada level konduksi ini. Nah, itu syaratnya, harus ada charge, muatan yang berada pada level konduksi. Barulah sesuatu itu, sebuah material itu kita sebut dengan konduktor atau dapat menghantarkan arus. Sekali lagi syaratnya harus ada elektron pada level konduksi. Nah, sementara pada isolator ini semua berpasangan di level valensi, tidak ada di level konduksi, sehingga tidak ada arus. Sehingga di sini Q di level konduksi sama dengan 0, dQ-nya, karena ρ-nya sama dengan 0 ya. Dan apa peluang satu lagi untuk ada arus di level konduksi ini adalah elektron yang berada pada level valensi ini bisa juga dia jumping ke level konduksi, bisa dia melompat ke level konduksi, tetapi, nah ini tapinya, tetapi untuk material isolator, gap-nya ini sangat jauh. Energi gap ini, jarak pisah antara level valensi dan level konduksi ini sangat jauh, tipikalnya kadang ini ada di atas atau besar dari 10 elektron volt dan seterusnya misalnya. Nah, sehingga ini sangat jauh, besar, sehingga ya sangat sulit untuk elektron di level valensi ini berpisah dari pasangannya. Artinya, misalkan di sini ada sepotong kayu, lalu sepotong kayu ini kita kasih beda potensial, kita hubungkan ke listrik misalnya, kita kasih tegangan V di sini. Kalau kita kasih tegangan misalnya sampai 50.000 volt atau dalam megavolt, suatu saat mungkin kita akan bisa memisahkan elektron dan proton atau kita sebut juga hole di sini ya, di level valensi. Kalau dia sudah terpisah, nanti dia baru bisa naik ke atas ke level konduksi, barulah arus mengalir. Kenyataannya kalau untuk isolator ini, kalau kita pecahkan E dan H ini, justru yang terjadi arus belum mengalir, tetapi material ini sudah hancur. Kayu ini akan hangus dia, hancur dia. Kenapa? Karena sangat besar energi untuk memisahkan E dan H yang sedang berpasangan di sini. Jadi itu isolator ya. Nah, kita lihat sekarang konduktor. Nah, kalau konduktor ini juga level valensi. Nah, ini valence level, ini conduction level, nah, dan ini energi gap. Maaf. Nah, pada konduktor
kalau pada konduktor ini, elektron dan hole di sini juga berpasangan. Hole itu proton ya. Proton itu kalau untuk bicara masalah material ini disebut dengan hole ya, lubang ya, kalau kita bicara masalah material. Nah, di sini juga berpasangan, tetapi dalam keadaan normal tanpa dikasih-kasih beda potensial, tanpa dipanaskan, tanpa di apapun, dalam keadaan standar dia di sini punya elektron bebas. Nah, terdapat elektron bebas pada level konduksi, valence level, conduction level ini sudah ada elektron bebas, charge, muatan ya, muatan elektron. Nah, sehingga muatan elektron yang berada di level konduksi ini bebas bergerak kemana saja, tergantung arah dari beda tegangan yang kita berikan. Nah, artinya muatan yang berada pada level konduksi ini merupakan muatan bebas, free elektron yang dapat membawa arus. Sehingga pada keadaan normal, sebuah konduktor itu dapat menghantarkan arus listrik. Kenapa? Karena pembawanya di sini ada. Pembawa arus itu apa? Yaitu muatan elektron. Nah, itu bedanya konduktor dan isolator. Sekarang, nah ini karena kita sudah melihat yang kedua ini, bagaimana dengan semikonduktor? Ini saya next saja ke belakang. Bagaimana dengan semikonduktor? Kalau semikonduktor di bawah sini, nah ini di bawah sini, pada level valensi ini, valence level ini, elektron dan hole juga dalam keadaan berpasangan. Dan di sini tidak ada pada level konduksi, tidak ada muatan. Nah, ini tidak ada muatan, tetapi ini nih sekarang kan bersifat sebagai isolator. Tetapi gambar ini berlaku untuk T sama dengan 0 derajat Kelvin. Artinya apa? Pada ini semikonduktor ya, SK semikonduktor. Pada material semikonduktor, pada temperatur 0 derajat Kelvin, semua elektron dan hole dalam keadaan berpasangan di valence level ini, di valence level valensi, dan tidak ada di level konduksi elektron sehingga arus tidak mengalir. Tetapi apabila temperatur kita naikkan, misalnya pada temperatur kamar, temperatur kamar itu 300 derajat Kelvin atau 27 derajat Celcius misalnya, T sama dengan 300 derajat Kelvin, maka yang terjadi adalah karena ini jaraknya dekat, nah ini jaraknya dekat sekitar 1,2 elektron volt sampai 3 elektron volt. Nah ini ada tipikalnya. Material semikonduktor ini kan contohnya silikon, germanium. Nah itu kan material golongan 4 ya. Kalau material golongan 4 itu berpasangan kan 4 dengan 4 berpasangan membentuk 8. Artinya tidak ada elektron bebas. Tidak ada elektron bebas. Semuanya berikatan, mirip dengan isolator ya material semikonduktor ini. Tetapi jarak gapnya ini sedikit, cuma 1,2 sampai 3 elektron volt. Sehingga apabila temperatur dinaikkan dari 0 degree Celcius, 0 degree Kelvin ini sampai 300 degree Kelvin ini, misalnya ini kan temperatur kamar ini 27 derajat Celcius ya. Maka kan ini menaikkan energi itu kan sama dengan memberikan energi ya kepada material. Energi apa? Energi termal ya, energi panas. Nah, sehingga akibat akibat kenaikan temperatur ini, elektron dan hole pada level valensi ini akan break atau terpisah. Sehingga apabila dia sudah terpisah, maka energinya itu akan membuat elektron ini naik dia ke atas di sini, elektron naik ke sini, dan lubangnya tinggal di bawah. H, kekosongan, hole ya, proton ya. Nah, sama, akan naik elektron banyak ke atas. Elektron. Nah, akibatnya pada keadaan ini material semikonduktor bersifat sebagai konduktor.
Nah, kira-kira seperti itu penjelasannya kapan atau mengapa isolator, konduktor, dan semikonduktor itu dapat menghantarkan arus listrik. Ternyata dapat kita jelaskan berdasarkan teori pita energi ini namanya, teori pita energi. Nah, jadi seperti itu. Tetapi kalau kita naikkan lagi temperaturnya, apa yang terjadi? Ya akan semakin banyak di sini. Kalau kita naikkan terus, tetapi kalau ada pada batas ambangnya sudah energi sudah sangat besar, temperatur semakin besar, ya ini bisa juga pecah ya. Nah, jadi apabila kita amati, nah ini bisa kita bayangkan apabila kita menghidupkan sebuah komputer atau sebuah handphone di daerah salju, misalnya di daerah Antartik sana, itu kemungkinan besar operasional daripada material semikonduktor, kan seperti chip prosesor itu adalah material semikonduktor yang didoping ya dengan material semikonduktor tipe P atau tipe N, negatif atau positif ya. Nah, itu kalau kita nyalakan di daerah salju yang temperaturnya mendekati jauh di bawah, kadang minus 0 derajat Celcius, di bawah 0 derajat Celcius ya. Ya, itu akan menghambat kerja daripada material itu. Kenapa? Karena elektron pada level konduksi itu banyak tidak ada. Dia malas untuk naik ke atas karena energinya tidak cukup ya. Nah, seperti itu. Tetapi kalau terlalu besar, energi panasnya juga tidak baik. Nanti bisa rusak. Misalnya bisa gosong prosesor chip smartphone kita itu. Jadi itu kalau ditanya sama orang sama kita, apa yang membedakan konduktor, isolator, dan semikonduktor? Kira-kira seperti itu kalau kita bicara secara mikroskopis ya. Baik, sekarang kita akan lihat konduktor. Karena tadi ini topiknya adalah konduktor, tapi ya kita harus lihat dulu tadi ya, apa bedanya dengan isolator dan semikonduktor. Nah, konduktor sekali lagi material yang dapat mengantarkan arus listrik. Kenapa? Karena adanya elektron bebas atau free charge pada level konduksi. Nah, apabila saya ambil sepotong besi misalnya, sepotong besi material konduktor, tentu pada besi ini kan tadi sudah dijelaskan akan banyak terdapat elektron bebas, Nah, bisa saja elektron itu saya buat misalnya tandanya minus di sini, nah, tanda minus, otomatis muatan positifnya juga ada. Nah, ini bebas ini bergerak ini, bebas, muatan bebas bergerak. Nah, karena pada konduktor ini ada muatan negatif dan ada juga muatan positif, otomatis di sini akan ada gaya tarik-menarik antara muatan ini. Nah, sehingga di sini mohon diperhatikan, ketika positif ini menuju ke negatif ini, yang saya lingkari ini misalnya, nanti kan positif ke sini nih, ke kiri nih. Nah, nanti yang negatif ini akan terganggu, dan yang positif ini kan jumlahnya banyak, ini akan menggantikan posisi positif di sini. Menggantikan posisi yang kosong tadi. Nah, artinya apa? Semua gaya elektrostatis yang berada pada material pada material konduktor ini, total daripada gayanya itu adalah sama dengan 0 ya. Nah, sehingga di sini dibuat yang pertama, medan listrik di dalam konduktor sama dengan 0, ini di dalam konduktor. Nah, sekali lagi, sama dengan 0 di dalam konduktor. Kenapa? Karena semua gaya elektrostatis, gaya tarik-menarik di antara muatan positif dan muatan negatif ini jumlahnya sama, positif dan negatif itu sama. Sehingga dia saling cancel satu sama lain. Nah,
seperti itu. Kenapa? Karena kemarin kita tahu F sama dengan Q E. Nah, seperti itu ya. Kemarin kita sudah belajar di beberapa pertemuan yang lalu ya. Karena F-nya semuanya sama, 0 totalnya, E-nya juga harus sama dengan 0. Nah, itu alasannya. Lalu, yang kedua, yang pertama tadi E sama dengan 0. Yang kedua, rho sama dengan 0 di dalam konduktor. Nah, ini apa maksudnya? Maksudnya adalah seperti ini ya. Tadi kan sudah kita jelaskan ya, bahwa pada material semikonduktor itu banyak terdapat elektron bebas pada level konduksi dan positif pada level valensi. Nah, tetapi di sini harus diingat bahwa jumlah negatif dan positif itu sama, sehingga total net muatan yang berada di dalam konduktor itu adalah sama dengan 0. Sekali lagi, karena jumlah atau total net dari negatif charge dan positif charge di dalam material semikonduktor itu sama dengan 0 di dalam material konduktor. Sama dengan 0 totalnya, sama negatif dan positif sama. Nah, ini apa sebetulnya maksudnya? Maksudnya adalah material konduktor ini dia akan dapat mengantarkan arus listrik. Tetapi dia tidak mengantarkan arus listrik jika tidak kita beri perbedaan polaritas. Nah, misal sepotong kawat, apabila ada kawat kita pegang, itu kan tidak ada apa-apa, tidak ada arus listrik yang mengalir. Tanpa kita berikan perbedaan potensial di sana, perbedaan polaritas. Artinya apa? Dalam keadaan normal, kita bahasakan dengan bahasa awam, dia tidak nyetrum, tidak terhubung ke listrik, tidak nyetrum kawat itu ya, konduktor ya, tidak nyetrum dia. Kenapa? Karena positif dan negatif itu sama jumlahnya di dalam, sehingga tidak ada aliran di sana. Berbeda kondisi ketika kita beri dia perbedaan polaritas. Misalnya di ujung sini kita kasih negatif, di ujung satunya lagi kita kasih positif, otomatis terjadi perbedaan polaritas sehingga akan ada aliran positif menuju ke negatif. Ada siklus di sana, misalnya ada aliran tertutup, nah barulah ada aliran listrik di sana. Sekali lagi, ketika kita berikan dia perbedaan polaritas. Tetapi pada keadaan standar, pada keadaan normal, total net muatannya sama dengan 0. Nah, sebetulnya ini kita analisis dari jumlah muatan total net. Sebetulnya kalau kita hubungkan dari satu ini, maka kemarin kan kita sudah ada ya, divergensi daripada E sama dengan rho per epsilon 0, seper epsilon 0 dikali rho 2 minggu yang lalu ya. Nah, karena E ini adalah 0, maka rho-nya juga wajib 0. Kenapa tidak epsilon 0 wajib 0 ya? Epsilon 0 kan konstanta ya. Otomatis yang wajib 0 apabila E sama dengan 0 adalah rho di sini yang harus 0. Kenapa? Karena E-nya sama dengan 0 tadi di atas ya. Nah, ini kalau kita bicara masalah matematis. Tetapi kalau kita bicara masalah mikroskopisnya ya, karena itu tadi jumlah positif dan negatif sama pada material itu. Jadi seperti itu. Kemudian kita lanjutkan, ini yang kedua. Lalu yang ketiga, pada material semikonduktor itu muatan charge atau muatan terdistribusi pada permukaan material. Ini dia. Sekali lagi, charge atau muatan terdistribusi pada permukaan materialnya. Nah, kemudian yang keempat, baru ini ada 5 kebetulan di sini. Yang keempat, saya tuliskan, ini berlakunya
konduktor ini adalah sebagai ekuipotensial ya. Ekuipotensial. Nah, maksudnya apa? Maksudnya potensial yang terdistribusi pada konduktor itu adalah konstan. Konstan, tidak berubah-berubah nilainya. Konstan, ekuipotensial ya. Nah, jadi di sini diberikan berdasarkan persamaan kita sebelumnya, maka kita sebelumnya punya dulu VB dikurang VA. Nah, ini sama dengan integral minus integral A sampai B E dot DL. Ini sama dengan 0. Jadi ekuipotensial itu diambil di sini, maksudnya apa? Dari A sampai ke B itu, sepanjang A sampai ke B itu, kalau kita bicara DL, panjang L misalnya, nah itu sepanjang L itu potensial itu nilainya konstan. Sama nilainya. Itu maksudnya ya. Nah, sehingga di sini dibuat VB sama dengan VA. Kenapa? Karena ini kan E dot DL-nya sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Tadi E kan sama dengan 0. Sehingga VB kurang VA sama dengan 0, VB sama dengan VA. Sama dia konstannya. Nah, kemudian yang terakhir, yang kelima, tipikal dari material semikonduktor ini adalah E perpendikular. Perpendikular itu maksudnya adalah tegak lurus ya. Perpendikular to surface ya. Artinya tegak lurus terhadap permukaan. Ini simbol tegak lurus. Nah, ingat terhadap permukaan di mana? Ini terhadap permukaan material itu, terhadap permukaan bagian kulit daripada material. Gimana dia? Maksudnya kalau materialnya berbentuk bola, maka permukaan ini adalah permukaan bola ini. Kalau materialnya berbentuk silinder, misalnya, nah maka permukaannya berbentuk pada kulit selimut silinder ini. Nah, itu permukaannya di sini. Bukan permukaan itu bagian di bawah misalnya, bukan, tetapi bagian yang menyelimuti ini. Nah, ini kan sebetulnya sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, di mana E itu kemarin adalah menembus luasan DA di sini ya. Jadi DA menembus luasan DA, terserah di mana kalau di sini Q-nya misalnya kemarin, nah, maka ini menembus juga di sini, dia menembus semua luasan ini. Artinya E tegak lurus terhadap luasan permukaan ini. Jadi seperti itu. Nah, sehingga di sini dapat dijelaskan bahwa apabila ada sebuah material konduktor, misalnya konduktor, ini sebuah konduktor berbentuk bola, material konduktor berbentuk bola, E-nya itu kan menembus luasannya. Saya buat di sini, E misalnya. Nah, ini kan sekali lagi tegak lurus terhadap permukaan. Otomatis kalau aliran elektron, kita bicara masalah arus listrik, karena konduktor ini kan identik ke arus listrik ya, ke aliran muatannya. Tidak mungkin muatan mengalir dari permukaan ini ke titik berada di luar sini. Nah, ya kan kenapa? Karena dia tidak lagi muatan itu kan dapat mengalir pada materialnya itu sendiri. Tidak mungkin dia bisa mengalir ke, misalnya saya buat di titik di sini, tidak mungkin dia bisa mengalir dari sini sampai ke sini, tidak mungkin kan? Artinya dia hanya bisa mengalir pada material itu sendiri. Otomatis aliran muatan dari material konduktor ini ke titik di luar konduktor itu sendiri adalah 0. Tidak ada aliran. Di dalam tadi juga 0, tetapi yang ada itu adalah pada permukaan konduktor itu sendiri. Itu tadi yang di. Nah, sehingga
di sini dijelaskan. Nah, apabila misalnya di sini terdapat sebuah muatan, misalkan plus Q, sebuah muatan positif, lalu di sini ada sebuah bola konduktor. Nah, bola konduktor itu kan seperti yang contoh saya yang ini, kan ada banyak muatan nih, positif, negatif, atau negatif, negatif, positif, positif, terserah susunannya kan acak tuh, kita tidak bisa melihatnya ya. Nah, yang jelas dia acak, nah, seperti ini. Sebentar. Nah, kalau kita letakkan suatu muatan Q di sini yang berjarak R misalnya ke pusat sini. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ini kita anggap bola satu ini saya tarik ke sini ya, lalu saya buatkan muatan. Apa yang terjadi? Otomatis karena di sini plus Q, kira-kira, nah, yang negatif itu nanti akan berpindah dia ke bagian yang terdekat dengan plus Q itu. Kira-kira seperti ini distribusinya. Nah, sementara yang di sebelah sini positif. Kenapa? Ditolak oleh Q. Ini berdasarkan gaya elektrostatis yang kita pelajari pertama dulu. Positif dan negatif saling tarik-menarik, di mana positif mengarah ke negatif, dan positif pasti menolak ya, karena dia satu jenis muatan. Nah, jadi kira-kira seperti ini apabila kita letakkan sebuah muatan di dekat sebuah konduktor. Nah, sekarang kalau kita ingin melihat, misalnya di titik ini adalah titik P, di sini ada dibuatkan sebuah contoh soalnya. Nah, lalu di dalam ini sekarang ini titik P, saya buat gambar baru saja, maaf. Saya buat gambar baru saja biar enggak rancu. Misalkan ini bola konduktor tadi. Nah, di mana pada bola konduktor ini saya terdapat muatan misalnya Q misalnya. Nah, ini kan ada banyak muatan sebetulnya nih, ada positif, ada negatif, ada positif, ada negatif ya. Ini saya ambil satu bagian dari bola konduktor itu, misalnya Q. Nah, saya ambil Q, kemudian di sini terdapat misalkan satu titik P, di mana jaraknya ke pusat. Sini adalah R. Nah, jadi anggap sekarang ini adalah sebuah rongga. Ini rongga dengan catatan kalau rongga nanti kan di dalam rongga itu kan pada permukaan rongga itu kan ada muatannya. Sekali lagi pada permukaan rongga itu ada muatan. Itulah muatan Q di sini. Nah, sehingga di sini diberikan medan listriknya. Kalau medan listrik di titik P ada. Tetapi kalau arus listriknya ya tidak ada, tidak bisa dia mengalir ke titik P. Tapi kalau medan listriknya kemarin kita sudah lihat sama dengan 1/4 pi epsilon 0 Q per R kuadrat dikali dengan vektor R. Sama, ini sudah kita pelajari dulu ya. Masih sama seperti itu. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kita lihat tentang bagaimana sih muatan pada permukaan konduktor itu. Jadi kita lihat muatan permukaan dan gaya pada konduktor. Jadi sebagaimana yang sudah kita pelajari sebelumnya bahwa E itu selalu tegak lurus terhadap surface. Ini selalu saya berikan supaya kita tidak lupa ya. Nah, di mana E itu dapat kita tulis sebagai sigma per epsilon 0. Pak, kok sigma kok tak kok tidak rho ya boleh ya. Kalau rho itu untuk volume, rho itu untuk volume, kalau sigma itu untuk luasan, kalau L itu untuk panjang satu dimensi. Jadi terserah saja pakai yang mana ya.
Nah, di sini kebetulan dipakai sigma, artinya untuk luasan, karena kita bicara masalah surface, bukan volume, maka yang kita pakai adalah sigma. Sigma per epsilon 0. Ini adalah persamaan medan listrik kita yang dia tegak lurus. Tegak lurus itu maksudnya apa? Tegak lurus itu biasanya kita beri dengan vektor N. Vektor N ini menandakan atau mengindikasikan bahwa E itu adalah yang kita ambil yang tegak lurus terhadap surface. N itu adalah vektor normal. Normal itu kan tegak lurus ya. N itu adalah vektor normal. Vektor normal yang tegak lurus bidangnya. Kenapa kita perlu N di sini? Kenapa kok kita buat N vektor di sini? Karena sebelumnya kan rumus kita itu E dot dA ya. Nah, E dot dA sama dengan 1 epsilon 0 dikali rho. Kan ini rumus kita sebelumnya ya. Ini rumus sebelumnya, tetapi sekarang kita ingin mengambil medan listriknya saja. Otomatis dA ini dapat juga kita tulis sebagai vektor N di sebelah kanan. Artinya apa? Rho per epsilon 0 ini kita kasih vektor N ini supaya dia berbentuk tegak lurus. Kenapa harus dibuat? Karena rho per epsilon 0 ini adalah suatu konstanta. Rho ini kan juga rho atau sigma ini kan juga konstanta ini, rapat muatan persatuan luas. Itu kan nilainya konstanta, tidak ada arah di sana. Epsilon 0 ini kan juga konstanta. Sehingga supaya kita tetap mendapatkan esensi dari medan listrik itu tegak lurus, ya kita buat vektor normal N di sebelah kanan itu. Kenapa? Karena di sebelah kiri tidak ada embel apa-apa lagi. Kecuali di sebelah kirinya ada E dot dA. Kalau dot dA juga tegak lurus. E dot dA itu kan E cos nantinya ya. Cos itu adalah yang tegak lurusnya. Kita proyeksikan terhadap tegak lurus. Terhadap bidangnya. Sekarang E-nya kita buat E saja tanpa dot dA. Otomatis sebelah kanan harus kita tambahkan sebuah vektor yang menandakan sigma dan N0 ini adalah tegak lurus terhadap bidang. Nah, itu kenapa muncul vektor N di sebelah kanannya. Nah, atau ini dapat ditulis dalam bentuk potensial. Dalam bentuk potensial, kemarin kita sudah lihat, sigma ini dapat kita tulis sigma sama dengan minus N0 epsilon 0 del V per del N. Ini kita ambil dari yang kemarin. Nah, sebetulnya ini hampir sama saja dengan persamaan di atas, tetapi ini dalam bentuk